Cerita doa pembukaan dibawakan oleh Bapak Joshua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, saat ini kami bersyukur buat cinta kasih anugerah-Mu yang dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hadir di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertolongan terus dalam kehidupan kami, Engkau setia dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, setiap kami yang hadir mari Kau urapi tanpa terkecuali. Bahkan yang main musik Tuhan, main puji-pujian para singer, bahkan semua yang bertugas, kami serahkan Tuhan, dan pengurapan-Mu turun dalam kehidupan mereka. Khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi dan semakin hari semakin dahsyat dalam pemakaian Tuhan, sehingga kami semakin paham, semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami menolak, menghardik setiap kekuatan apapun di tempat ini yang coba menghalangi pergerakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami halau demi nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga keluarga Pak Birawa di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami dapat beribadah. Bahkan Ibu RT juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap hati kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ruang tahtanya yang kudus. Haleluya. Tuhan, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku
penyembahan kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu sore hari ini bukan secara rutinitas Tuhan, setiap minggu kami ada beribadah tempat ini, tetapi kami datang Tuhan hanya untuk Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Yang sore hari ini Tuhan datang Tuhan, yang sakit kami percaya Tuhan Engkau sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau sudah pulihkan Bapa. Engkau memberikan penghiburan bagi kami setiap permasalahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sore hari ini Tuhan Engkau sudah menjawab kami semua Bapa. Dan saat ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami siap, kami mau memuji, kami mau bersukacita, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan sore hari ini Bapa. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu ada sukacita, amin. Percaya Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang baik. Mari kita dengar pujian ini, sebab Allah itu baik. Yes. Mari yang bersukacita. Hai. Allah itu baik, sungguh baik. Yes. Tujuannya kasih sekiranya. Amin. menetapkan langkah-langkah setiap orang. Haleluya. Yes.
Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Untuk itu yang pertama saya panggilkan Hello Kids. Siap ada? Ada. Baik, puji Tuhan. Hello Kitty. Hello Kids. Agak beda Itu boleh nggak? Shalom. Shalom, oma-oma, Dari situ gayanya. om dan tante. Hari ini kami mau membawakan lagu untuk Tuhan Yesus. Semoga memberkati semuanya ya. Amin.
Haleluya, terima kasih buat pujian dari adik-adik kita ya. Yang kedua, saya panggilkan Bapak Manopo. Nado nih kayaknya. Sama tuh orang Pak. Kawan dua. Yuk. Shalom. Bapak Ibu, saya sengaja tadi datang sampaikan kepada Ibu Elza dan bersaksi. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih Pak Irawa yang pada waktu acara ibadah tanggal 27 ternyata 1 tahun dari almarhum saya yang berpanggil Pak Irawa bisa memberikan kesan dan pesan. Memang pada saat itu orang pertama yang saya hubungi adalah Pak Dev Baksalmo, tapi tiba-tiba dia kasih tahu barangkali nggak bisa datang. Jadi saya pikir, waduh, akhirnya kami berinisiatif untuk menjadi Pak Irawa. Kami sangat menyampaikan berterima kasih pada kesempatan yang begitu baik, dan juga ada pujian dari PD Kasih Immanuel. Dan satu hal, saya sangat bangga pada saat ini bisa ketemu. Saya tanya tadi, kamu yang mau tahu dari Gorontalo, Mona Arfa. Memang mukanya sangat familiar. Saudara-saudara, saya mau saksikan, saya Manopo dari Minahasa Langoan. Kebetulan kami satu kampung dengan ibunya Pak Prabowo, sebagai kuburan yang di satu kampung. Tapi satu hal yang saya mau saksikan, sejak kecil kami, papa saya tahun 28 dari Langoan, dari Minahasa, pindah ke Gorontalo. Jadi saya kelahiran Gorontalo memang. Kampungnya memang berbeda. Berupa Mona Arfa di kota Gorontalo, kami di kota kabupaten yang sudah lebih dekat ke Sulawesi Tengah. Tapi ada satu hal yang saya sangat syukuri, so begitu dengar ada Mona Arfa yang dipakai Tuhan, kami percaya bahwa doa kami sejak kami kecil, gembala kami ajar supaya berdoa untuk orang Gorontalo itu ada yang bertobat. Saudara tahu, Gorontalo itu orangnya sangat ramah, sangat baik, tapi jangan coba-coba kalau mengganggu soal keyakinan. Pak Mona Arfa tahu persis. Puji Tuhan, saya sangat bangga dan bisa melihat ya doa kami berarti dijawab oleh Tuhan. Sudah ada beberapa yang dari Gorontalo itu dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, dan juga sering kami dengar ada yang buat orang seberang menyatakan murtadil. Kami selalu ikuti, ada beberapa memang jaraknya Manado dan Gorontalo itu tidak begitu jauh, tetapi mereka di sana kalau bertobat dari Gorontalo itu banyak langsung pindah ke Manado, dan di sana mereka rasa cukup aman. Ya sekalipun orang-orang dari seberang yang datang kepada Tuhan itu tidak mudah. Tapi ada satu hal yang saya ingin mau katakan kepada saudara pada saat ini. Di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-7 kalau tidak salah, di sana dikatakan domba kedar akan berhimpun. Kalau dulu saudara-saudara, orang-orang di seberang itu kalau menyebut Selamat Natal, waduh mereka sangat tidak senang. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa domba kedar akan berkumpul. Tapi yang paling hebat itu domba Nebayot akan tersedia buat ibadahmu. Jadi satu saat mereka akan datang kepada Tuhan, dan firman Tuhan akan digenapi. Semua lutut akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kita dalam doa buat Pak Mona Arfa ini, betul dia menjadi berkat, memenangkan
banyak orang Gorontalo. Kenapa saudara-saudara saya sangat prihatin dan senang? Karena kami lahir di sana. Saudara sekolah sampai di tingkat SMP, saya ada di sekolah di Gorontalo di ibu kota kabupaten kami sekarang, yaitu di namanya Tilamuka. Nah di situ beberapa orang yang cukup dikenal dari Gorontalo itu mereka ada di Jakarta, termasuk Pak Ciputra. Saya dengan kampungnya Pak Ciputra cuma beda mungkin 10 km. Dan kami banyak ngobrol pada saat itu, baru dia bilang, Pak Manopo, kita tetap berdoa supaya lebih banyak orang Gorontalo itu bisa dimenangkan. Dan hari ini, sudah lama saya pikir-pikir kapan saya bisa ketemu Pak Muhammad. Hari ini mungkin ada satu waktu kami ada persekutuan yang namanya DPD Immanuel. Saya akan jadwalkan nanti. Kami kebetulan ibadah di tempatnya Ibu Ning yang hadir juga pada saat ini. Jadi nanti kami persiapkan untuk kapan bisa mulai lagi. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Manopo. Selanjutnya saya panggilkan Pak Israel. Ada? Belum ya? Selanjutnya, oke. Selanjutnya saya panggilkan Saudara Luis. Yang main pun Pak. Iya, tamu kedua yang jalan. Iya. Ide ya. Bisa kamu dia ada memorinya. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan lagu pertama yang lagu ini menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan di setiap kehidupan kita. Judulnya Mereka Perlukan. Dalam tawa mereka
Oke, berikutnya kita bisa nyanyi sama-sama juga. Kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oke, aku minta kunci D. Ya. Dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya amin. Sama-sama ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Saudara Luis, puji-pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya panggilkan untuk Oma Happy, silakan. Oma Happy. Halo. Kita senang om happy. Ayo. Senang. Kita om senang. Om senang kalau kita.
Bapak Ibu yang kekasih dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Mama Happy akan menyanyikan lagu Sampai Masa Tua. Kalau di Manado banyak banget karena saya di Bitung di kota Manado ada. Terus kenal ini pernah saya ketemu. Dia
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat Mama Happy. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Abi. Iya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini kesaksian tertunda karena dari bulan lalu, tapi tidak ada kuotanya ya. Ya, yang belum kenal saya, tapi kayaknya udah kenal semua. Pak Rusli juga dan Ibu masih kenal saya. Lama baru enggak, baru ketemu ya. Hambanya dahsyat yang luar biasa. Sama-sama backgroundnya, tapi background dari museum, tapi dia sangat menguasai Al-Quran. Kalau saya sangat menguasai bulu tangkis. Puji Tuhan. Ya, yang saya mau saksikan gini, di akhir Februari lah, kalau ya di akhir Februari, ada salah satu klien saya. Klien saya ini sudah menikah 5 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Masih muda dan dulunya dia atlet tenis, masih kecilnya itu dilatih oleh seangkatan saya, Utami Dewi. Utami itu kakak iparnya siapa nih? Yang petenis, kenapa gue bisa lupa? Yayu Basuki, kakak iparnya. Nah, kakak iparnya Yayu itu seangkatan sama saya, dia tenis, saya badminton kan. Jadi pada saat dia pilates di tempat saya lihat bahwa saya langsung hajar kenal lu dari atlet. Hajar. Tiba-tiba di akhir Februari itu dia bilang, "Tante, tolong dong doain saya." Kenapa? Saya mau rencana bayi tabung. Oke, tapi sekarang exercise dulu ya. Nanti setelah selesai pilatesnya, baru saya doain. Oke, puji Tuhan. Setelah exercise, saya tadinya mau ngirim ini tapi terlambat ya mau ngirim. Maksudnya ngirim gambar. Jadi pada saat selesai exercise, saya doa dan direkam sama saya punya admin di alat. Saya doain. Saya bilang sebelum saya doain, saya bilang, Mama Papa juga pasti doa dan banyak juga yang dukung doa. Tapi karena kamu klien saya minta doa, dan kenapa kamu tahu bahwa saya hamba Tuhan? Enggak, Tante kan sering sampaikan firman ke saya, bla bla bla. Ya udah, puji Tuhan, saya doain. Singkat cerita, puji Tuhan, rencana untuk bayi tabungnya itu dia sampaikan ke saya, sukses. Dan sekarang dia sudah hamil 3,5 bulan. Haleluya. Dasar Tuhan Yesus luar biasa. Tadi exercise juga, sayangnya saya nggak bisa kirim gambar. Saya tak nyari Pak Rotua kan. Saya mau kirim, baru kirim ke Erik. Yang kedua yang saya mau saksikan, betapa Tuhan dahsyatnya sayang sama saya. Jadi di bulan awal Mei lah, saya itu kan ada perkumpulan orang-orang Makassar. Orang-orang dari Makassar itu Sabtu Minggu ada jalan pagi di GBK ataupun di SCBD. Sekian lama tiap saya disuruh datang, saya nggak bisa. Sebab Sabtu saya ngajar dan Minggu pagi juga saya persiapan pelayanan kan, tugas gereja. Saya bilang begitu sulit saya untuk ketemu teman-teman. Akhirnya Tuhan izinkan saya hari Sabtu itu klien-klien saya pada izin nggak exercise. Saya langsung sampaikan sama teman partner saya badminton si Susi bahwa gue mau datang. Datanglah ke GBK, jalan biasa. Tapi kan saya sedikit ada problem di lutut yang OA ya. OA itu osteoartritis. Kemudian kita kumpul di ada satu di belakang hotel Sentul itu ada kafe-kafe cukup banyak. Karena saya pakai tas pinggang,
Dan ini remote saya kan ada di dalam, ya. Nah, udah tiba-tiba pas saya mau pulang, saya cari, ini saya hilang. Saya nggak panik, saya cuma bilang, Tuhan kenapa bisa hilang? Dan gimana caranya saya bisa temukan ini remote? Saya diam, terus teman saya pada, jadi gimana? Kamu pulang dulu, ketahuan itu orang Makassar, logat Makassar, kau pulangin dulu. Saya bilang, nggak tahu dulu, saya bingung juga, tapi duduk dulu deh. Saya diam. Hanya diam, satu-satu saya tanyain kios, ada lihat nggak tadi remote? Karena saya duduk di sini. Dia bilang gini, nggak ada. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesuatu, karena security juga udah bergerak nyari, nggak ada. Segitu luasnya, tidak bisa ditemukan tentunya. Secara akal ini nggak bisa ditemukan lah. Tiba-tiba ada seorang ibu mendatangi saya dan dia langsung angkat ini, dia giniin, ini bukan. Saya langsung lompat, wow, haleluya, haleluya di tengah orang, haleluya, puji Tuhan, ya ini benar. Wow, terima kasih Bu, terima kasih. Terus dia sama suaminya, saya langsung kasih tip dia tolak. Oh saya nggak mau, terima kasih, enggak. Oh jangan. Saya bilang enggak, ini rasa cinta kasih Tuhan kepada you juga menemukan punya saya ini. Terus dia bilang enggak. Sebagai orang ini orang Muslim loh. Terus saya bilang, aduh Tuhan, dia tolak. Saya tanya, Bapak kerja apa? Teman yang istri jualan. Oh saya jualan rujak. Oh di mana gerobaknya? Oh di sini. Oke, saya kesana lah. Saya boronglah rujaknya. Borong rujaknya, bla. Kenapa banyak Bu? Gak apa-apa. Ini kebetulan saya mau bagi-bagi teman-teman. Setelah itu saya mau bayar, kan lebih. Saya bilang, saya lihat ada tanda kiris kan, saya bayar. Dan bayar tentunya Roh Kudus lebihin banyak dong. Begitu selesai, dia bilang gini, hah? Banyak sekali Bu. Oh, enggak, itu Tuhan yang kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya cuma gitu. Dan itu yang saya lihat betapa Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang saya pikir bahwa tidak akan mungkin ketemu di tempat yang begitu luas, begitu banyak orang bisa ketemu. Jadi saya nanya, ketemunya di mana? Dan itu saya nggak buka-buka itu. Saya punya tas kecil itu. Saya bilang, kok bisa ya? Saya bilang, ditemuin di mana? Di ujung sana, dekat taman. Jadi dia pikir itu ini tuh mainan, bukan remote ya. Disitulah saya ngelihat bahwa betapa Tuhan sangat sayang saya. Seandainya pada saat itu saya balik taksi, kemudian dijebol saya punya unit, kemudian kan mesti harus ganti lagi kunci, balik lagi naik taksi, kan bawa cadangan remote-nya. Itu coba cukup banyak juga kan taksi bolak-baliknya. Dan Roh Kudus bicara bahwa biaya-biaya semuanya itu berikan sama tukang rujak ini. Dan disitulah bahwa saya melihat Tuhan itu begitu dahsyat dalam setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, dan tidak mungkin dibuat mungkin. Hanya singkat padat, karena saya disuruh singkat padat aja. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Abi. Sambung Bapak Ibu, sedikit saja Bapak Ibu. Saya juga hanya bersaksi sebenarnya sedikit saja, singkat padat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti karena tadi pagi Novi telepon saya. Jam berapa ya dia telepon saya itu? Saya masih tidur sebenarnya. Terus saya bilang, kenapa Nov? Handphone saya kan saya silent. Enggak, kemarin atau tadi pagi saya lupa.
tadi gue telepon Bu Erti katanya. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Saya kaget. Saya pikir tak ada apa gitu kan. Enggak, mau pesen kue katanya sama ibu. Cuma ibu bilang enggak sempet atau masih di Lembang gitu ya kalau saya salah dengar. Emang siapa ulang tahun? Katanya gitu kan. Anak saya Bu, ribet gitu ya ibu ya. Terus Novi bilang, gak enak ke sama Bu Yati deh. Ya, lagian lu pakai ngomong-ngomong. Saya gituin kan, diem-diem aja. Saya bilang gitu, karena kan juga gak enak di grup gitu, gak ada gitu kan. Terus gue sambung aja lagi, anak kayak Bu Peggy juga ulang tahun Bu. Lah lu ngapain pakai bilang-bilang? Kalau saya gitu, tanggal 1 anak saya yang nonton tepat pas hari Bayangkara ya. Anak saya juga ulang tahun tanggal 1 Juli kemarin. Nah, jadi kata ibu datang aja anaknya gitu. Anak saya sama si Ibat, ponakan saya anaknya Novi datang. Cuma mereka bilang, mama aku malu, aku kan jarang-jarang datang, gak enak sama ibu. Gak apa-apa, gak enak soalnya ibu udah bikin kuenya tuh saya lihat. Jadi saya merasa, aduh ibu terima kasih banyak atas kesempatannya, atas berkatnya untuk ponakan sama anak saya yang ulang tahun. Nanti biar bisa didoakan, minta tolong Bapak Pendeta Johan untuk mendoakan anak-anak kami, ponakan kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima sebagian pada firman Tuhan. Buka hati kita lebih lagi, sungguh lagi kepada Tuhan. Katakan bahwa Yesuslah yang lebih terbesar di dalam kehidupan setiap pribadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan kita bangkit berdiri. Katakan Yesus yang lebih besar. Hanya Yesus yang lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Katakan di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Dengan iman katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ayo kita angkat tangan kita. Yesus katakan Yesus terlebih besar. Aku Yesus
Abi wal Ibni wa Rohil Kudus al ilah wahid. Abana allazi fis samawati yataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard. Kami bersyukur di hadapan-Mu sore malam ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini, bukan karena kami rasa, tetapi kami percaya perkataan-Mu 2-3 orang berkumpul. Kami lebih daripada kriteria itu. Dan sore malam ini kami mengalami Tuhan. Maka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Karena itu kami siapkan waktu ini untuk kami dengar firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas